Pedang Bulan. Seminggu sudah berlalu semenjak pertemuan Ho Chen dengan ketua dan petinggi sekte Bukit Halilintar. Selain orang-orang yang hadir, tidak ada yang mengetahui tentang identitas Ho Chen. Mereka beranggapan Ho Chen adalah murid ketua sekte Kangjian. Ho Chen sedang menikmati pemandangan di atas bukit. Di sampingnya Liu Wei dan Chiu Rui yang juga ikut menemani. WR, aku akan pulang. Sekarang guru memintaku untuk berlatih. Apa kamu mau ikut? Liu Wei melirik ke arah Ho Chen yang sedang menikmati pemandangan. Liu Wei langsung menggelengkan kepala pelan. Aku akan menemani saudara Shen. Tidak enak kalau meninggalkan sendirian di sini. Chiu Rui tersenyum. Dia mengerti apa yang dipikirkan oleh Liu Wei. Baiklah, aku pamit dulu. Adik Chen, aku pulang dulu ya. Guru menyuruhku berlatih sekarang. Tanpa menunggu respon dari Ho Chen, Chiu Rui berlari dengan cepat meninggalkan mereka berdua. Ho Chen hanya membuka mulutnya ingin mengatakan sesuatu, namun Chiu Rui sudah jauh. Kenapa saudara Wei tidak pulang dan ikut latihan? Ho Chen bertanya setelah melihat Chiu Rui menghilang. Tidak, guru sudah berpesan kalau saudara Chen pergi, maka salah satu dari kami harus menemani supaya tidak nyasar. Ho Chen merasa kepalanya sakit setelah mendengar jawaban dari Liu Wei. Dia menyesal telah menceritakan tentang gurunya kepada orang yang hadir di pertemuan saat ini. Baiklah saudara Wei, aku akan mengajakmu berlatih juga. Ho Chen merasa karena dirinya, Liu Wei tidak bisa berlatih. Liu Wei mengangguk. Dalam hati dia merasa senang karena Ho Chen akan melatihnya. Walau dia tidak tahu seberapa tinggi ilmu Ho Chen saat ini. Aku lihat kamu sudah mencapai tingkat jiwa puncak 1. Pencapaianmu lebih tinggi daripada kakak Rui. Setelah itu Liu Wei memang sudah mencapai energi jiwa puncak 1. Namun hanya dia yang mencapainya untuk anak seusianya. Bahkan Liu Wei dianggap murid paling berbakat saat ini. Itu selama Ho Chen tidak ikut bergabung dengan sekte. Bisakah kau tunjukkan ilmu dan atau bela diri yang sudah kamu pelajari? Liu Wei mengangguk. Liu Wei mulai memperagakan ilmu pedang. Dengan lembut dan gesit, Liu Wei bermain pedang seakan-akan menari. Bukankah itu teknik pedang bulan? Ho Chen mengenali ilmu pedang tersebut. Itu karena Ho Chen memiliki banyak kitab di gelangnya. Teknik pedang bulan memang cocok dikuasai oleh perempuan. Pedang bulan sendiri memiliki 15 teknik yang berbeda. Saat ini yang dimainkan oleh Liu Wei adalah teknik pertama, yaitu teknik pedang bulan, tarian pedang malam. Saudari, tekuk sedikit sikumu seperti ini, dan ayunkan pedang kanan berputar ke kanan 90 derajat. Ho Chen memegang tangan Liu Wei dari belakang dan membantu memperagakan gerakannya. Wajah Liu Wei memerah dan dia tidak menyangka kalau Ho Chen mengajari dengan cara seperti itu. Saudara Wei, apa kamu kelelahan? Kenapa wajahmu merah seperti itu? Liu Wei semakin memerah. Dia menggelengkan kepala dan membalikkan mukanya membelakangi. Saat Ho Chen ingin kembali berbicara, tiba-tiba 5 anak mendekatinya. Mereka terlihat umur 13 sampai 14 tahun. Hei bocah, berani-beraninya kau mengganggu adik Wei. Seorang anak berumur 14 tahun membentak Ho Chen sambil melotot. Ho Chen mengerutkan dahinya dan dia tidak tahu kalau Liu Wei punya kakak. Maaf senior, saya hanya mengajarinya berlatih, tidak lebih dari itu. Ho Chen berusaha sopan kepadanya. Apa? Kamu mengajarinya berlatih? Apa tidak salah? Mereka semua tertawa terbahak-bahak. Yang dikatakan saudara Chen benar senior Dunrui, dia hanya melatihku. Liu Wei membenarkan. Senior? Sepertinya senior memiliki saingan. Lihat, Liu Wei saja membelanya. Salah satu pemuda di sampingnya memprovokasi. Wang Dunrui adalah anak satu-satunya dari Wang Chunying. Saat ini Wang Chunying sendiri adalah salah satu petinggi dari sekte Bukit Halilintar. Dia termasuk yang terkuat setelah Kang Jian. Liu Wei menjelaskan kepada Ho Chen dengan suara pelan. Ho Chen mengerutkan dahi. Ini karena dia menganggap Wang Dunrui adalah kakak Liu Wei dan ternyata dia keliru. Cepat berlutut sekarang, maka aku akan mengampunimu. Perintah Wang Dunrui tersenyum lebar. Ho Chen tersenyum. Dia menoleh ke arah Liu Wei yang menggelengkan kepala dengan cepat menandakan tidak setuju terhadap ucapan Wang Dunrui. Hei bocah, kamu tuli apa gimana? Cepat berlutut di depan senior. Seru salah seorang dengan mata melotot. Asal kalian tahu, aku hanya akan berlutut di depan kedua orang tuaku dan di depan guruku. Kalau kalian berharap aku berlutut di hadapan kalian, maka itu tidak akan pernah terjadi.
Ho Chen menatap mereka semua dengan tatapan dingin. Mereka semua kaget mendengar jawaban Ho Chen. Selama ini tidak ada pemuda yang berani melawan Wan Dunrui. Namun sekarang seorang anak kecil berani melawannya. Hei bocah sombong, kamu tahu siapa aku? Kalau gurumu mendengar, dia pun akan berlutut di hadapanku dan kau. Cukup. Ho Chen langsung memotong pembicaraan Wan Dunrui. Kalau kamu mau ledekku silahkan. Tapi kalau kamu berani merendahkan guruku, maka kalian akan menerima akibatnya. Tatapan Ho Chen semakin dingin. Mereka semua menganga sebelum tertawa terbahak-bahak. Kau mau apa, hei? Kamu mau berani melawan Tuan Muda Dunrui? Gurumu benar-benar tidak mengajari sobat. Belum selesai pemuda itu berbicara. Sebuah pukulan telak mengenai perutnya. Pemuda itu langsung terlempar 5 meter dan berguling-guling di tanah. Pemuda tersebut tidak sadarkan diri. Ada lagi yang mau menghina guruku? Ho Chen berbicara dengan wajah murka. Semua menelan ludah melihat teman mereka tumbang hanya dengan 1 pukulan. Lue juga lebih kaget. Dia hanya sendiri, serang bersamaan dan patahkan semua tulang-tulangnya. Seru Dunrui. Dunrui merasa kalau Ho Chen berada di tingkat energi jiwa puncak 2. Dunrui pun berada di tingkat yang sama, sedang teman-temannya berada di tingkat jiwa awal 1. Secara bersamaan mereka maju menyerang Ho Chen. Ho Chen hanya menggelengkan kepala sebelum maju menghadapi mereka semua. Teknik angin, pukulan badai. Ho Chen maju dengan mengepalkan tangannya. Setiap pukulannya mengandung energi yang besar, sehingga membuat seperti berbentuk angin. Masing-masing mendapatkan 1 pukulan dan terpental mundur. Mereka semua terluka namun hanya luka ringan. Perubahan energi, bagaimana bisa? Semua saling berpandangan. Mereka ingin maju sekali lagi namun Wan Dunrui menghentikannya. Dia bisa merasakan energi Ho Chen meningkat, bahkan sampai tingkat jiwa puncak 4. Perubahan energi hanya bisa digunakan ketika kekuatannya sudah di tingkat energi bumi.